Halo sahabat para penggemar serial India Balika Fadu dimanapun Anda berada. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita putar video selanjutnya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe, notifikasi, dan like komennya ya, agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Nah guys, saya akan mengucapkan banyak terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah membantu menekan tombol subscribe di channel kami. Dan saya doakan Anda semua semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya, dan dipanjangkan umurnya ya guys. Amin ya robbal alamin. Di awal adegan kali ini, pada saat itu di Jaitsar, Gangga sedang hendak pergi ke rumah sakit. Lalu Manu pun sedang duduk dan mengeluarkan baju suster Gangga dari tasnya. Lalu Gangga berkata, "Manu, jika kau terus nakal, ibu tidak akan pergi ke rumah sakit. Bibi, aku titip Manu. Kuharap dia tidak menyusahkanmu." Lalu Gehna menjawabnya, "Gangga, Manu tidak nakal, dia anak yang baik. Kau tenang saja, kami pasti akan menjaganya." Lalu nenek Kalyani juga ikut berbicara, "Ya, kau pergi saja Gangga. Aku tidak ingin Pak Dokter memarahimu di hari pertamamu." Lalu Gangga meminta berkat dari Gehna, Sumitra, dan nenek. Lalu dia pergi ke kuil dan meminta berkat kepada Dewi. Lalu di adegan lainnya di Udaipur, keluarga Sekar sedang menunggu sarapan. Lalu pada saat itu Anandi pun datang. Lalu Anandi berkata, "Hari ini aku membuat hidangan spesial. Coba tebak apa yang telah aku buat untuk kalian?" Kemudian Sip menjawabnya, "Pasti bompet Kabarta, iya kan?" Lalu Anandi bercengang karena Sip menjawab dengan benar. Lalu Iravati berkata, "Setelah kematian Anup, aku tidak pernah bisa membuat itu lagi. Dia sangat menyukainya." Lalu pada saat itu juga mereka kemudian berbicara tentang rumah sakit yang menjadi tempat kelahiran Sip, dan Sip memainkan tebak-tebakan dengan mereka. Dia meminta mereka untuk menemaninya ke tempat yang ditentukan. Kejutan menunggu mereka. Lalu semua orang merasa penasaran kemana mereka akan dibawa oleh Sip. Lalu di adegan lainnya lagi di rumah sakit, Jagdish sedang bertanya kepada resepsionis apakah Gangga sudah datang atau belum. Lalu pada saat itu juga Gangga ternyata sudah ada di situ. Lalu dia berkata, "Aku di sini Pak Dokter." Lalu Jagdish berbalik dan melihat Gangga dengan pakaian suster. Jagdish pun merasa terpesona melihat istrinya yang sangat cantik memakai pakaian perawat. "Jadi apa yang harus aku lakukan Pak Dokter?" kata Gangga. "Ikut denganku." Jagdish dan Gangga memeriksa pasien. Lalu pada saat mengobati luka seorang anak itu menjerit dan Gangga menenangkannya. Lalu Jagdish pun tersenyum melihat Gangga. Dua orang suster melihat mereka. Lalu pada saat itu ketika Jagdish dan Gangga sedang memeriksa anak itu, suster junior sedang berbicara tentang mereka. Lalu dia berkata, "Dokter Singh sepertinya sangat perhatian pada suster itu." "Ya, karena mereka adalah suami istri." Lalu suster junior itu berkata lagi, "Seorang direktur rumah sakit menikah dengan suster, bagaimana aku harus bersikap pada suster itu?" Tenang saja, Gangga adalah orang yang sangat rendah hati. Lalu di adegan lainnya lagi di panti asuhan, Anandi melihat anak-anak bermain dengan sukacita. Lalu pada saat itu Anandi bertanya tentang gadis yang mereka temukan di tempat sampah. Lalu keluarga Sekar merasa sedih untuk gadis itu. Kakek dan Alok pun bermain kriket bersama sementara para wanita menyajikan makanan kepada anak-anak lain. Lalu pada saat itu juga mereka pun merasa sangat bahagia. Lalu di sisi lainnya di Jaitsar, Makan ingin mengepel lantai sambil bernyanyi. Lalu Makan mengeluarkan cairan pel dari dalam lemari. Lalu seorang pekerja memanggilnya dan mengajaknya pergi karena ada urusan penting. Lalu Makan pergi meninggalkan cairan pel yang masih di dalam keadaan terbuka. Lalu Manu yang sedang bermain sendiri melihat botol itu dan berjalan menghampirinya. Setelah itu Manu pun datang untuk mengambil botol itu. Dia mengira itu adalah susu. Serentak saat itu juga Manu pun meminum cairan itu. Lalu pada saat itu Sumitra yang baru selesai membuat teh melihatnya. Selanjutnya melempar gelas yang dipegangnya dan bergegas menghampiri Manu. Sumitra lalu berteriak, "Manu!"
Lalu saat itu juga Manu pun menangis. Sumitra memanggil makan dan mereka pergi ke toilet untuk memuntahkan cairan dari mulut Manu. Lalu Manu pun menangis dan tidak henti-hentinya menangis terus-menerus. Lalu di adegan lain di panti asuhan, keluarga Sekar mendiskusikan kehidupan anak yatim. Anandi dan Sip ingin mengadopsi seorang anak. Lalu Ira tidak terlalu senang mendengarnya, tapi Menu setuju kalau Anandi dan Sip ingin mengadopsi anak. Akhirnya mereka berpikir untuk mengadopsi juga. Saat itu kepala panti berbicara, "Anak yang seperti apa yang ingin kalian adopsi? Apakah kalian menginginkan anak laki-laki atau perempuan? Dan apakah kalian membutuhkan anak yang baru lahir atau yang sudah besar?" Lalu Anandi berkata, "Kami tidak memiliki persyaratan, tapi jika itu anak yang masih kecil, maka anak itu akan lebih mudah berbaur dengan keluarga kami." Lalu kepala panti itu berkata, "Kalau begitu kalian harus menyelesaikan formalitasnya. Dan ada satu hal lagi, kalian harus memberitahu anak itu bahwa dia diadopsi setelah dia sudah besar nanti." Lalu Sip pun menjawabnya, "Tapi kenapa?" Kemudian kepala panti itu menjelaskan kepada Sip. Dia berkata, "Karena jika anak-anak mengetahui hal itu, mungkin dia merasa tidak enak. Aku akan mencatatkan nama anak-anak dan akan memberitahu kalian." Lalu pada saat itu Anandi dan Sip setuju dan memberi tanda tangannya. Lalu di adegan lainnya yang bikin heboh dan menyakitkan tentang Manu, Sumitra pada saat itu membawa Manu ke rumah sakit. Jagdish dan Gangga langsung membawanya ke ruang ICU untuk diobati. Lalu Sumitra menelpon nenek dan menceritakan apa yang terjadi. Saat itu juga Sumitra tidak henti-hentinya terus-menerus menangis. Dia ketakutan bahwa dia akan disalahkan soal Manu. Selanjutnya pada saat itu Jagdish keluar dari ruang ICU. Jagdish berkata, "Manu akan segera membaik." Lalu Sumitra menjawabnya, "Ini semua salah ibu, Jagdish. Apa yang harus ibu katakan pada Gangga jika terjadi sesuatu pada Manu?" Lalu saat itu Gangga pun datang. Lalu Gangga berkata, "Ibu tidak melakukannya dengan sengaja. Pada kenyataannya ibu yang menyelamatkan hidup Manu." "Ya, Ibu, Gangga benar, Ibu sudah menyelamatkan Manu." Gangga hendak menyentuh kaki Sumitra untuk mengucapkan terima kasih, tapi Sumitra memeluk Gangga, lalu mereka berdua pun menangis. Sekian dan terima kasih untuk Hipnosis Balika Fadu hari ini. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.